Satu, peristiwa di TPS mana? Anda tahu nggak? Izin sekali. Anda tahu nggak? Itu aja Mas, dijawab. Kami Tahu nggak Mas? Itu aja. Jangan kemana-mana. sekali lagi saya memang tidak tahu. Ya sudah jawab. TPS-nya. TPS mana tahu nggak? Tidak tahu saya. Oke. Yang kedua, siapa nama anggota KPPS yang diindikasikan atau diduga disuap? Tahu nggak? Kami tidak Tahu nggak? orang tidak. Ya, sudah jawab itu aja. Yang ketiga, siapa yang diduga melakukan penyuapan? Tahu nggak? Tentu yang melakukan Enggak, lebih saya tanya, Mas. Anda yang ngomong. Saya agak bingung, ini ahli hukum atau ahli ekonomi? Karena tadi pendapatnya itu sudah melebihi ahli hukum. Pertanyaannya, dan oleh karena itulah pemohon mengatakan pemilu dibatalkan dan diulang. Pertanyaannya, apakah Mahkamah Konstitusi berwenang dalam putusannya menyatakan pemilu harus dibatalkan dan diulang, sementara tidak satupun pihak tersebut sebagai pihak dalam perkara ini, baik Jokowi, DPR maupun para menteri? Boleh nggak MK mengatakan itu adalah penyebab harus dibatalkan pemilu? Baik. Silakan ahli dijawab singkat. Terjadi yang belum diusut, tetapi tidak melepas bahwa itu sudah ada kejahatan. Apakah ini nanti ada yang diusut? Ya, nanti kita serahkan kepada siapa yang merasa berkepentingan, apakah pelanggaran-pelanggaran undang-undang. Persidangan sengketa hasil Pilpres 2024 masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Persidangan tersebut juga makin seru. Salah satunya perdebatan tim pengacara pihak terkait Hotman Paris Hutapea dengan tim pengacara pemohon Bambang Wijoyanto. Hal tersebut bermula ketika Hotman Paris Hutapea mempersoalkan perdebatan Sirekap. Dari tadi selama 3,5 jam kita ini kuliah komputer. Padahal, semua yang ada di sini adalah sarjana hukum, kata Hotman Paris Hutapea. Apalagi, Hakim Konstitusi Arief Hidayat juga mengatakan bahwa yang digunakan adalah perhitungan hasil Pilpres manual dan berjenjang, bukan Sirekap. Karena itu, Hotman meminta agar perdebatan soal Sirekap dihentikan saja, apalagi juga ada Bambang Wijoyanto yang selalu ngeyel. Pernyataan Hotman tersebut langsung dipotong oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra. Dia menyebutkan bahwa semua yang dihadirkan di Mahkamah Konstitusi penting untuk didengar, termasuk saksi dan ahli yang menjelaskan Sirekap. Mengapa dihadirkan? Karena juga penting untuk didengar. Kalau merasa tidak perlu, tidak usah datang ke sini, MK, kata Hakim. Bambang Wijoyanto yang namanya sempat disebut tentu tidak terima. Penyebutan ngeyel dalam sidang ini juga tidak benar, kata Bambang membela diri. Saldi Isra juga meminta agar Bambang Wijoyanto untuk tidak menanggapi pernyataan Hotman. Persidangan di sengketa hasil Pilpres 2024 masih terus berlanjut hingga sekarang. Hari ini Majelis Hakim Konstitusi mendengarkan keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh KPU dan Bawaslu. Persidangan sebelumnya menghadirkan saksi dan ahli dari pemohon yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan pemohon Ganjar Pranowo Mahfud MD. Saya agak bingung, ini Dalam rangka menguatkan hasil sidang sengketa Pilpres 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) akan memanggil 4 menteri untuk hadir dalam persidangan. Pemilu dibatalkan dan diulang. MK pun telah mengirimkan surat undangan permintaan kehadiran itu. MK Majelis Surat Mahkamah sudah Konstitusi disampaikan, kata jubir berwenang MK dalam Fajar putusannya Laksono kepada menyatakan wartawan. pemilu harus dibatalkan dan diulang, Fajar sementara mengatakan surat tidak itu satupun dikirimkan pihak tersebut pihaknya hari ini. sebagai pihak dalam perkara ini, baik Surat Jokowi, dilayangkan DPR masing-masing maupun kepada para 4 menteri. menteri terkait. Boleh nggak MK mengatakan itu adalah penyebab Sebelumnya diberitakan, harus dibatalkan MK pemilu? akan memanggil 4 orang menteri pada sidang sengketa Pilpres Silakan ahli 2024. dijawab singkat. Terjadi Mereka yang akan belum dimintai diusut, keterangan oleh tetapi Hakim MK. tidak melepas bahwa itu sudah Saudara ada kejahatan. Muhadjir Effendi, Menteri Apakah ini Koordinator nanti ada yang Pembangunan diusut? Manusia Ya, dan nanti kita Kebudayaan, serahkan kepada siapa yang Bapak merasa Airlangga berkepentingan, Hartarto, Menteri apakah Koordinator Bidang pelanggaran-pelanggaran Perekonomian, undang-undang. Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan,
Ibu Tri Risma hari ini Menteri Sosial dan 5 dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, ujar Ketua MK Soehartoyo dalam persidangan di gedung MK. Dia mengatakan para pihak itu akan dipanggil pada hari Jumat tanggal 5 April tahun 2024 mendatang. Dia mengatakan MK sebenarnya menolak permohonan para pemohon untuk memanggil para menteri. Selain itu, Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto mengaku juga sudah menerima surat pemanggilan dari Mahkamah Konstitusi, MK, untuk menjadi saksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Airlangga memastikan bakal hadir dan memenuhi undangan tersebut. Ya, insya Allah saya hadir, undangan sudah saya terima tadi malam, kata Airlangga di kantor DPP Partai Golkar. Ketua Umum Partai Golkar itu juga mengaku sudah berkoordinasi dengan Presiden Joko Widodo dan menteri-menteri lain yang diminta untuk hadir. Airlangga menyebut dirinya bicara soal mekanisme APBN dalam sidang mendatang di MK. Ia mengaku tak mau ikut campur soal hal-hal lain. Tentu kami lihat undangannya dan diharapkan apa yang dari pemerintah tentu kita akan jelaskan mengenai mekanisme APBN, kemudian bicara bansos, bicara perlinsos. Bicara yang sifatnya pemerintahan saja, ujarnya. Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai pemohon dalam sengketa hasil Pilpres 2024 sebelumnya kompak meminta menghadirkan 4 orang menteri Jokowi. Selain Airlangga, 4 menteri yang diseret oleh kedua pemohon itu ialah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Risma hari ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Salah satu kebijakan pemerintah yang disorot oleh kedua pemohon itu ialah bombardir paket bansos jelang hari pemungutan suara pada tanggal 14 Februari lalu. Keduanya menuding pembagian paket bansos yang melimpah jelang hari pemungutan suara itu sebagai praktek politik gentong babi yang dilakukan Jokowi dalam memenangkan Prabowo Gibran. Pihak-pihak ini dipandang penting untuk didengar di persidangan yang mudah-mudahan bisa didengar di hari Jumat tanggal 5, kata Ketua MK Soehartoyo pada persidangan di gedung MK.